Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada kembali. Saya, Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita akan mengangkat topik pasca pemilu 2024, 14 Februari, sudah dilakukan pencoblosan dan tentu kita berharap apapun hasil yang ditelurkan dari proses pemilu ini, mudah-mudahan bisa menjadi hal yang diterima oleh semua pihak. Karena dengan diterimanya hasil pemilu, mungkin kondisi bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan. Apalagi Bali ya, ini sektornya sangat dibantu atau sangat tergantung pada pariwisata yang membutuhkan soal keamanan. Saya akan wawancari pengusaha senior Bali, Bapak Panudian Akun. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak, apa kabar? Gimana Pak? Ya lagi batuk-batuk dia. Katanya virus katanya. Cuaca agak gini Pak ya? Ya ini udah tua nih. Nggak begitu fit banget ini. Ya. Tapi kita berusaha fit gitu. Termasuk juga situasi politik nih Pak, agak sedikit memanas gitu ya. Santai aja. Pemilu. Nah kita bicara tentang pasca pemilu. Kalau Pak Kun berharapnya seperti apa Pak proses pemilu? Jadi pertama begini ya. Jadi siapapun yang menang kita dukung. Jadi yang kalah ya legowo. Langsung bilang selamat atas kemenangan Anda. Kita adem-adem aja. Ini kan pemilu tuh 5 tahunan pekerjaan negara Indonesia kan. Dan kita udah berkali-kali bikin pemilu. Semua aman-aman aja. Jadi yang penting kita dukung yang menang. Memang sekarang ini kan suasana agak panas. Ya. Karena The Last 3 Months ini agak gaduh. Beritanya juga udah nggak masuk akal sometimes ya. Jelek-jelekin ini, jelek-jelekin ini. Ya itu memang nggak tahu. Jadi saya sendiri agak kaget kemarin kan. Kan 9 tahun tuh presiden kan digini-ginikan, dilulukan gitu kan. Yeah. Bagus. Belakangan gara-gara anaknya. Agak sedikit ini Pak. Terjadi. Nyapres, dimenangkan di MK, mulai trouble kan itu aja. Tapi oke lah, kita kan besok itu tinggal milih aja. Sesuai hati nurani kan, siapapun monggo. Yeah. Dan itu kita jangan dilewatkan. Jadi penting pilih sesuai nurani. Nanti yang menang kan malam itu udah tahu kan. Secara quick count gitu loh. Tapi yang resmi kan nunggu hitungan manual kan gitu ya. Ya saran saya begitu, masyarakat Bali ya tenang. Memang saya tahu, kemarin 4 tahun lalu kan Jokowi itu menangnya 92% lawan Prabowo. Prabowo ada 8%. Nah, sekarang ini suara Jokowi kemana? Kan begitu kira-kira gitu. Kita nggak tahu kan. Gitu loh. Kalau partai kan masih mayoritas. Punya kursi 6 ke DPR RI dari 9 kan. Berarti kan hampir 70%. Okay. Apa itu akan tetap 6 DPR RI dari Bali? Karena yang lain juga pengen ada jatah. Target partai ini 1, partai ini 2, partai ini 1. Bla 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 bla. Nah, kursi yang direbut hanya 9 ya Pak ya? Iya 9. Yang DPR RI ini. Ya, DPD RI 4. Ya, jadi kita bicara tentang bagaimana hasilnya, apapun hasilnya nanti, karena bagi Bali konteksnya ini sangat memerlukan situasi yang kondusif ya Pak. Iya. Kalau nanti hasil pemilu tidak diterima atau terjadi hal-hal ya ini masalah. Membahayakan juga ya. Karena Bali ini pariwisata sensitif, keamanan very important. Chaos tidak bagus. Karena sensitif untuk pariwisata itu. Kena pandemi misalnya corona udah problem. Gunung meletus problem. Kan begitu. Jadi ini mudah-mudahan. Karena pernah terjadi. Dulu tokoh kita kalah. Langsung bakar kantor Kabupaten Badung. Karena pernah terjadi. Sama pohon-pohon dipotong-potong anukan di jalan raya. Ini mudah-mudahan nggak perlu. Jadi siapapun yang ngatur negara ini, negara akan kiamat. Negara tidak akan bangkrut, malah akan maju kan. Kita kan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan nanti, ya itu tadi, siapa yang meneruskan. Kemarin program 10 tahun Pak Jokowi dulu bilangnya nawacita. Kata sekarang dibilang itu nggak jalan nawacita. Yang ngomong malah tokoh-tokohnya kan. Termasuk Ahok misalnya gitu-gitu kan. Ya, kita kan di bawah kan nggak tahu itu. Ya kan, tak kira sudah very good gitu kan. Maka di Bali kan juga ada itu asosiasi nawacita. Yang anu kan di Bali dibikin. Temanku yang jadi ketua, yang di depan saya juga kawan saya itu kan. Saya jadi penasihat atau apa waktu itu ya. Ya kan. Jadi ini
Pokoknya yang penting itu aja. Jadi Bali ini perlu aman, tenang, tidak ada gejolak. Ya jangan sampai setelah pemilu itu yang kalah ngamuk, itu jangan sampai. Kalau yang legowo itu langsung selamat atas kemenangan Anda. Nanti next 5 years kita bertarung lagi demi kemajuan Indonesia, gitu aja. Jadi menyikapi hasil politik ini, hasil pemilu ini dengan jauh lebih dewasa harusnya ya. Harus begitu. Harus begitu Pak. Toh nanti berikutnya kan ada pemilihan gubernur. Ya habis ini ada pemilu. Ya nanti kalau pemenangannya itu berubah, konstelasi politik kan berubah. Karena partainya nomor 2 itu kan punya katanya mau koalisi tetap. Koalisi tetap kan banyak Sampai ke partai. daerah-daerah. Nah, Golkar, mana lagi, Demokrat, apalagi siapa lagi. Nanti ke bawah akan ke sana mungkin. Oh iya. Kan Berarti gitu. setelah pemilu pilpres ini, pileg kita akan menjelang yang pilkada ya Pak ya? Ya, yang pilkada. Makanya mudah-mudahan pemilu ini sekali aja. Kalau enggak kan Juni lagi. Juni pemilihan kedua, berdua head to head. Itu agak sedikit Agak rawan risiko. juga, gitu ya. Rawan, terutama di Jawa. Bali mungkin enggak seberapa, head to head itu agak berat. Dulu kan ada namanya cebol sama kampret atau apa istilah-istilahnya kan begitu ya. Soal kampret. Betul kan gitu. Nah, ini pengalaman sejarah kita. Ternyata in the end Berkolaborasi. ya Koalisi Pak. dijadikan Menhan sama Menteri Kelautan kan. Waktu itu 2 dari diajak bergabung. Berarti kalau misalnya belajar dari itu, hasil pemilu 2024 ini kita harapkan mungkin akan sama dengan 2019 di mana lawan-lawan politiknya nanti bisa berkoalisi Pak ya. Bisa. Untuk membangun bangsa ini gitu. Harapannya begitu. Kalau ini yang menang nomor 2 kan udah ngomong itu. Semua kan Rangkul. dirangkul. Nggak ada oposisi lagi. Demi kemajuan Indonesia. Kadang-kadang lebih baik begitu. Karena kalau yang model oposisi itu kan biasanya kan 60-40 atau 55-45. Oposisinya gede juga. Punya bargaining power. Kita kan multi partai. Beda kan. Yang biasanya di Australia itu 2 partai, 3 partai. Oposisi kuat ya. Misalnya Partai Buruh Australia berkuasa sendiri, oposisi sendiri. Partai Liberal bergabung. Di Jerman juga gitu. Ya, jadi itu memang udah biasa. Jelek-jelekin yang berkuasa, tapi itu enggak apa-apa, mengkritik supaya nggak ada kecurangan. Nyatanya negara itu maju juga. Indonesia itu kan sebetulnya kan dari dulu kan enggak jelas oposisinya. Orang kan mau minta jabatan. Yang kritik-kritik sekarang ini tak lihat yang kecewa-kecewa itu pernah dicopot dari menteri zaman kabinet pertama Presiden Jokowi kan. Akhirnya gabung ke 01 misalnya gitu kan. Jelek-jeleki lagi. Sekarang ini kan lucu lagi. Yang berkuasa pun ikut jelek-jelekin. Misalnya calon nomor 3. Sebenarnya kan nggak perlu. Karena masih ada di situ menteri juga 6 atau berapa kan. Dari itu masih ada, termasuk dari PKB juga berapa menteri masih ada kan. Ya. Sebetulnya kan nggak tegak lurus banget oposisi itu kan. Posisi. Nah, dia cuma tema perubahan. Perubahan itu kalau zaman Obama change. Menang dia Obama waktu itu kan melawan mayoritas putih. Pertama kali jadi presiden hitam. Dari Demokrat itu kan. Nah, ternyata menang 2 kali. Memang dia lebih genius daripada lawan musuhnya. Debatnya hebat sekali. Head to headnya begitu-gitu. Di Indonesia kan debat tuh ya menurut saya biasa aja. Biasa aja ya. Sebenarnya nggak perlu debat nggak apa-apa. Kalau saya itu. Sama aja. Berarti kalau kita kan sekarang melihat bagaimana situasi agak panas menjelang pemilihan ya, tapi memang panasnya di tataran dunia maya, di internet gitu, di media sosial. Mudah-mudahan ini tidak menular ke. Betul. Nah, kalau sebagai seorang pengusaha juga melihat pariwisata kita hari ini di Bali, sebenarnya situasi seperti apa lagi yang dibutuhkan Pak pasca pemilu ini, kalau menurut Pak Kun? Ya ini, pembangunan itu harus berlanjut. Ini kan udah semacam menjanjikan. Wadah kalau aku menang, saya bangun airport Bali Utara, misalnya gitu-gitu kan. Itu perlu dicek lagi nanti, apakah perlu sekali. Misalnya kan itu, kalau saya kan Bali itu yang perlu dibangun, jalan cepat dari Kuta ke Canggu, jalan cepat dari Kuta ke Tanah Lot misalnya. Karena itu jutaan tuh harus ke Tanah Lot, macet. Dari Denpasar ke Jemberana, itu perlu jalan tol. Nah nanti gubernur bisa nggak bargaining? Partai yang menang ini bisa nggak? Katakanlah, gitu kan? Ini kan imeng-imeng juga sekarang ini kan. Yang dulu ditolak, sekarang gitu loh.
Ini kan gitu. Yang penting itu dari Denpasar ke Buleleng itu kalau bisa ya jalan tol. Biar cepat. Bali itu biar satu kesatuan. Menurut saya ini Siapapun perlu. presidennya Pak ya. Siapapun presidennya. Memang harus. Karena udah telat. Ini kan bolak-balik ide. Membuat apa namanya itu kereta layang. Dari airport ke Canggu katanya. Kan katanya. Itu kan Bali apakah boleh? LRT itu kan di atas layang kan. Jadi di Bali kan ditolak itu. Underpass mungkin oke. Tapi mahal sekali. Tapi nggak apa-apa kita. Ya ini wacana-wacana selama pemilu kan biasa. Kalau saya yang penting pariwisata tetap harus the best. Nanti yang lain ngikuti. Karena Bali ini nggak boleh dibalik-balik. Pertanian dalam arti luas bolehlah. Memang orang kan jadi petani yang banyak. Itu. Tapi ini maju ikut naik. Hasil perkebun, hasil pertanian, hasil kelautan, hasil peternakan akan ditampung di industri pariwisata. Makanya kan ada pajak baru kan, pajak wisatawan 150.000. Kita dukung itu. Mulai berlaku besok. Pas pemilu kita, pas Valentine Day besok itu kan itu. Kita dukung itu. Itu demi kemajuan Bali. Kayak yang penting itu Bali kondusif. Sekarang udah ada Satpol PP pariwisata. Baru kan? Bagus itu. Memang itu harus ada. Misalnya bule dirampok di Kuta, atau bule dicopet di Kuta, atau di Nusa Dua, atau di mana, ada yang ngurus. Khusus polisi pariwisata. Kan gitu kan? Itu merekrut sendiri kan bisa Pemda Badung kan? Yang membiayai kan, Satpol PP itu kan. Kalau di Badung ya Pemda Badung. Kalau di Denpasar, Kotia Denpasar. Wilayahnya kan Sanur Denpasar. Kan itu bagus sekali. Ya, itu semacam harapan juga ya pengusaha-pengusaha di Bali ya sektor pariwisata terhadap nanti pemimpin negara atau presiden yang terpilih Pak ya. Iya, karena Bali ini Bali pariwisatanya harus tetap di. Memang itu aja Bali, karena yang unik itu Bali pariwisatanya. Wisatawannya itu kan kita respect dengan budaya. Budaya Bali itu budaya Hindu. Senang tidak senang itu yang kita jaga itu. Beda dengan di mana? Di Jogja beda. Dengan di Lombok beda. Makanya di Lombok ada MotoGP kan. Ya cocok di sana lah gitu kan. Biar ada keseimbangan. Sekarang di Labuan Bajo wisata air kan. Raja Ampat wisata air. Budaya nggak banyak dilihat. Tapi kalau itu digarap dengan baik, punya airport internasional, orang bisa langsung terbang. Misalnya ke Labuan Bajo langsung Melbourne misalnya. Kalau ada bagus. Jangan lewat Bali lagi. Nah itu sharing ekonomi. Nah, kita nggak usah takut kan ada 10 Bali baru kan. Kita nggak perlu takut. Sekarang dipersempit 5 Bali baru. Kan begitu kan. Nggak apa-apa kita nggak usah takut. Karena memang harus Bali ini kan dilihat carrying capacity nanti. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak macet kayak tanggal 29 kemarin kan. Tanggal 29 Desember kan stuck 5 jam di jalan tol. Padahal airport belum penuh. Tapi orang keluar dari airport 3 jam. Lebih kan gitu kan. Ini kejadian kemarin. Iya. Mobil dari Jawa 20.000 satu hari. Penuh jalan. Nah ini yang perlu diperbaiki yang akan datang. Carrying capacity Bali itu berapa? Nah gitu kalau menurut saya. Sekarang kan baru targetnya 7 juta turis. Sekarang udah 5 juta kemarin kan. Untuk 9 juta turis. Kalikan aja kalau yang pajak-pajak tadi kan. $10 kali 7 juta udah ketemu kan. VOA juga gitu kan 7 juta kali 500.000 kan gitu-gitu. Itu namanya uang gampang dilihat. Terus nanti untuk apa gitu kan. Untuk apa itu. Ini penting sekali untuk memang memperbaiki budaya, memelihara budaya. Tidak mudah itu. Ya sekarang ini yang paling urgent di Bali, pokoknya after pemilu, ya itu kemacetan sama sampah. Ya. Udah maju sendiri Bali. Yang penting pemilu siapapun yang menang sekali lagi kita dukung yang menang, yang kalah juga legowo, nunggu 5 tahun lagi. Siap. Kalau menurut saya begitu Pak. Kita sepakat tahun itu. Baik, terima kasih Pak Akun atas waktunya dan memberikan kita gambaran ya. Sebagai seorang pengusaha di Bali tentu punya harap. Tidak hanya pengusaha ya, kita semua juga berharap bahwa situasi kondusif siapapun pemenang dari pemilu ini harus bisa diterima oleh semua bangsa. Terlepas dari semua persoalan-persoalan yang ada di belakangnya, karena ini adalah proses 5 tahun yang kemudian 5 tahun lagi ya, akan ada pemilihan lagi. Tentu ini adalah hal yang rutin. Tapi pembangunan kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi hal yang harus dikedepankan. Kan Bali punya posisi strategis untuk tetap diperjuangkan di kancah nasional karena wajah Bali ini juga
akan terlihat juga di internasional. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih.